Dodohi dan Guwon akhirnya berciuman. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di konten kali ini Lensa Film akan ngebahas alur cerita My Demon episode 8. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Di episode sebelumnya Dodohi ditangkap, sementara Guwon ditusuk oleh psikopat yang meneror Dodohi. Kemudian saat Guwon akan dihabisi oleh psikopat itu, Pak Pak berlari dan berteriak, menabrak psikopat itu hingga jatuh tersungkur. Psikopat itu langsung lari, tapi sebelumnya topeng penutup psikopat itu terlepas dan Guwon sudah sempat melihat wajah psikopat itu sebelum dia tak sadarkan diri. Pak Pak yang melihat keadaan Guwon langsung berusaha untuk menolong Guwon dan membawanya ke rumah sakit menggunakan ambulans. Sementara itu di sisi lain, Dodohi yang masih menunggu di kantor polisi tiba-tiba diberitahu oleh detektif lain bahwa Guwon telah ditikam. Mendengar hal itu, Dodohi langsung memohon untuk menjenguk Guwon. Dan tak berlangsung lama, Gugowi langsung OTW ke rumah sakit Guwon. Di rumah sakit Guwon sudah berhasil dioperasi, tapi keadaannya masih kritis. Mendengar hal itu, Jin Gayong menangis histeris dan meminta dokter itu untuk menyelamatkan Guwon apapun yang terjadi. Tak berlangsung lama, Dodohi datang. Jin Gayong yang melihat kedatangan Dodohi langsung menghampiri Dodohi dan melabrak Dodohi dengan mengatakan bahwa semua ini salah Dodohi. Sementara itu, Pak Pak langsung menyuruh Dodohi untuk menemui Guwon. Di sini Dodohi datang bersama dengan Sokhun. Dodohi langsung pergi ke kamar Guwon dan membuat Guwon menyentuh tato di tangannya. Sementara Sokhun melihat dari luar ruangan sambil mengamati apa yang dilakukan oleh Dodohi. Karena Guwon masih belum sadar juga, Dodohi merasa putus asa. Dia menyalahkan dirinya karena terlambat datang menyelamatkan Guwon, padahal Guwon selalu datang menyelamatkannya tepat waktu. Dodohi menangis sesenggukan, tapi beberapa saat kemudian Guwon berbicara dan menggoda Dodohi. Melihat Guwon sudah tersadar, Gugohi pun terlihat sangat lega. Kemudian saat Dodohi akan memanggil dokter, Guwon menahan Dodohi dan meminta Dodohi untuk memeluknya. Akhirnya mereka berdua pun berpelukan cukup lama hingga Guwon tertidur. Sokhun yang melihat hal itu juga semakin kebingungan. Di sisi lain ada Jin Gayong yang berbicara kepada Pak Pak. Jin Gayong merasa sangat cemburu kepada Dodohi, padahal dahulu Jin Gayong adalah wanita paling istimewa yang berada di sisi Guwon, tapi sekarang posisinya telah direbut oleh Dodohi. Sementara itu, Dodohi yang sudah terbangun dihampiri oleh Sokhun. Dan mereka berdua pun kembali ke kantor polisi karena waktu mereka tidak banyak. Ternyata Dodohi menyamar menjadi detektif untuk bisa keluar dari kantor polisi. Di sisi lain tiba-tiba Guwon memimpikan bahwa dirinya berada di sebuah ruangan yang penuh dengan api. Setelah itu terlihat api mulai membakar dirinya hingga lenyap. Dan saat dia benar-benar mulai kesakitan, dia pun terbangun dari tidurnya. Pak Park yang sudah berada di sisi Guwon merasa sangat khawatir. Tapi setelah terbangun, Guwon masih menutupi hal ini dari Pak Park. Kemudian menyuruh-nyuruh Pak Park dan bertingkah sangat manja dan menyebalkan kepada Pak Park. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada banyak orang yang membawakan karangan bunga. Setelah dilihat, ternyata orang-orang yang mengirimkan karangan bunga itu adalah geng anjing. Ternyata geng anjing masih bersikeras untuk membuat Guwon menjadi bosnya. Tapi Guwon malah merasa kesal dan meminta geng anjing untuk menjauh dari kamarnya sejauh 5 meter. Sementara itu di sisi lain akhirnya Dodohi berhasil dibebaskan karena penangkapan tersebut ditolak. Setelah keluar dari kantor polisi, Dodohi langsung pergi ke rumah sakit menjenguk Guwon. Dia sangat kaget karena ada geng anjing di sana. Dodohi sangat jijik melihat tingkah konyol mereka. Melihat kedatangan Dodohi, Guwon langsung loncat dari kasur dan menghampiri Dodohi seperti seorang anak kecil. Setelah itu, Guwon merengek meminta pulang ke rumah Dodohi. Berita bahwa Guwon sudah sembuh dan pulang ke rumah pun dengan cepat menyebar. Sokhun yang mendengar hal itu hanya kebingungan dan diam saja seakan tidak percaya. Sementara itu, psikopat yang menikam Guwon sangat ketakutan.
Dia berasumsi bahwa Gwon akan segera menemukan dirinya karena telah mengetahui wajahnya. Psikopat itu pun langsung bersembunyi menanti kedatangan Gwon. Di sisi lain ada Gwon yang sedang mengisi daya kepada Dodohi. Tapi Gwon merasa bahwa pengisi dayanya sangat lemah dan meminta Dodohi untuk memeluknya agar Gwon bisa dengan cepat memulihkan diri. Dan mereka pun akhirnya ketiduran bersama sampai pagi hari. Setelah terbangun, Dodohi akan pergi ke kantor. Akan tetapi, Gwon menahannya dan meminta Dodohi untuk membolos saja. Tapi Dodohi menolaknya. Setelah itu, Gwon menarik tangan Dodohi dan memeluknya kembali. Dan akhirnya, Gwon yang ikut Dodohi pergi ke kantor. Saat sampai di kantor, para karyawan perusahaan menyambut mereka berdua. Setelah itu, memberikan Gwon kue selamat. Kemudian saat karyawan perusahaan menyalakan rumbai-rumbai, api tidak sengaja menyulut tali rumbai itu. Melihat api di mana-mana, Gwon teringat akan mimpinya kemarin, yang membuat Gwon sangat ketakutan. Melihat hal itu, Pak Pak langsung menanyakannya kepada Gwon. Pak Pak kemudian langsung menyuruh Gwon menceritakan semuanya. Akhirnya Gwon menceritakan apa yang ia alami di dalam mimpi kepada Pak Pak. Di sisi lain ternyata Jin Gayong pergi ke perusahaan Dodohi. Awalnya dia mencari Gwon, namun Gwon tidak ada di tempat. Akhirnya dia langsung menemui Dodohi. Di sana Jin Gayong meminta Dodohi untuk tidak egois. Karena semua keegoisan Dodohi membuat nyawa Gwon terancam. Selanjutnya Jin Gayong bertemu dengan Gwon. Di sana Jin Gayong mengatakan bahwa Gwon sudah mulai berubah dan mulai menjadi manusia yang remeh karena dia sudah mulai jatuh cinta kepada Dodohi. Selanjutnya saat dalam perjalanan pulang, Gwon dan Dodohi menjadi agak canggung nih guys karena perkataan Jin Gayong tadi. Gwon bertanya apa yang dikatakan Jin Gayong pada Dodohi, namun Dodohi menutupinya, begitu juga dengan sebaliknya. Akhirnya saat sudah berada di rumah, Dodohi merenung nih guys dan berpikir untuk menyerah. Dan benar saja keesokan harinya saat rapat pemilihan suara pimpinan grup Mirai, Dodohi mengatakan bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari pencalonan itu karena ingin mengakhiri konflik pertentangan yang ada. Mendengar hal ini semua tentunya sangat terkejut ya dan berpikir apa yang direncanakan Dodohi kali ini. Gwon yang mengetahui hal ini langsung menghampiri Dodohi dan meminta penjelasan kepada Dodohi, tapi Dodohi hanya ingin semuanya berakhir bahagia. Tapi selanjutnya, saat Gwon bertemu dengan Sukhun mengatakan bahwa Dodohi melakukan semua ini karena takut Gwon terluka lagi. Mengetahui bahwa Dodohi merelakan semuanya demi Gwon langsung mencari keberadaan Dodohi. Dan saat itu Dodohi berada di Taman Nyonyaju. Nah, setelah Gwon meminta penjelasan kepada Dodohi, akhirnya disinilah first kiss mereka berdua terjadi. Tiba-tiba Gwon mencium Dodohi dan Dodohi pun membawa ciuman lembut dari Gwon. Nah, sepertinya kedepannya mereka akan mengakui bahwa mereka sudah jatuh cinta satu sama lain. Wah, makin seru aja ya guys. Dan untuk kelanjutannya kita tunggu aja episode berikutnya tayang bersama-sama. Dan Mimin sudah buatin previewnya di konten Mimin sebelumnya ya. Kalian bisa langsung tonton ya. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.